Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Umi di sini akan menjelaskan materi biologi mengenai sistem saraf pada manusia. Nah, apa itu sistem saraf? Nah, sistem saraf adalah sistem yang mengatur aktivitas. Nah, di sistem saraf ini ada jutaan rangsangan yang berasal dari semua organ tubuh di manusia. Nah, untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh kita memerlukan 3 komponen. Apa 3 komponen itu? Yang pertama reseptor. Reseptor tuh di sini pengertiannya adalah organ yang menerima rangsangan. Nah, terus ada sistem saraf. Sistem saraf kita yaitu contohnya itu ada otak dan susun tulang belakang dan efektor. Efektor itu adalah organ yang dikenai oleh sistem saraf pusat. Misalnya, ketika tangan kita dicubit, maka tangan yang merasakan sakit itu disebut dengan reseptor. Maka sel saraf di tangan akan membawa rasa sakit itu ke sistem saraf pusat. Lalu sistem saraf pusat akan menerjemahkan dan dibawa kembali diartikan rasa sakitnya ke tangan kembali. Jadi tangan berfungsi sebagai reseptor dan juga berfungsi sebagai efektor. Nah, kemampuan sel saraf menanggapi perubahan lingkungan disebut dengan sifat iritabilitas. Nah, sifat sel saraf dapat mengatakan impuls atau disebut dengan konduktivitas. Fungsi sistem saraf ada 3. Yang pertama, mendeteksi perubahan dan merasakan sensasi. Yang kedua, memulai respon terhadap perubahan. Yang ketiga, mengorganisasi dan menyimpan informasi. Nah, unit terkecil pada sistem saraf itu disebut dengan sel saraf atau disebut dengan neuron. Ingat, anak-anak Umi kemarin udah belajar nefron. Dan ini neuron. Apa beda nefron sama neuron? Neuron adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Sedangkan neuron, unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem ginjal atau sistem ekskresi, tepatnya di ginjal. Nah, sel saraf, dia terdiri dari badan sel, akson apa? Juluran yang panjang, dan dendrit, juluran yang pendek. Nah, ini bagian-bagian dari sel saraf manusia. Jadi, di badan sel, bagian pertama tadi itu ada badan sel. Badan sel terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Dan di badan sel keluarlah proses pendek atau juluran-juluran pendek yang bercabang, yang disebut dengan dendrit, yang fungsinya membawa impuls menuju badan sel. Nah, juluran yang kedua yaitu akson, sebuah prosesus atau juluran yang panjang dan membawa impuls meninggalkan badan sel. Kalau dendrit tunggal lebih dari satu dan fungsinya membawa impuls menuju badan sel. Kalau akson panjang tapi membawa impuls dari badan sel. Nah, ini strukturnya. Jadi strukturnya yang pertama itu ada badan sel. Di badan sel ini dilengkapi dengan inti sel. Ingat, semua sel pasti mempunyai inti sel. Kalau nggak mempunyai inti sel berarti dia mati. Nah, terus ini bagian yang pertama. Yang kedua, juluran yang pendek tapi bercabang dan banyak. Ini namanya dendrit. Inilah dendrit yang dia jamak dan pendek. Nah, juluran yang kedua, tunggal tapi panjang. Itu namanya akson. Ini tunggal panjang yang berwarna putih ini adalah akson. Nah, di ujung bagian akson nanti ada yang menggembung pada bagian ujungnya yang disebut dengan sinaps, hubungan antara 2 neuron. Di sinaps inilah terjadi proses penghantaran dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Nah, proses penghantaran rangsangannya di sel saraf itu pertama dari dendrit ke badan sel menghantarkan ke akson ke akson terminal. Di ujung ini namanya akson terminal. Akson terminal ke sinaps ke sel saraf berikutnya. Jadi setiap neuron mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Keduanya berisi plasma sel.
Pada bagian luar terdapat lapisan lemak yang disebut dengan mielin. Jadi mielin itu adalah kumpulan sel cuan yang menempel pada akson. Apa itu sel cuan? Yaitu sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh selabut saraf mielin. Jadi di akson dia itu dilapisi, dibungkus. Nama selnya adalah sel cuan. Yang mana sel cuan? Nah, ini adalah sel cuan. Jadi kalau satunya itu namanya sel cuan. Banyak sel cuan membentuk selubung mielin. Nah, sedangkan bagian akson yang tidak terselubungi oleh selubung mielin, ini namanya adalah nodus Ranvier. Nah, apa itu fungsi selubung mielin? Fungsinya melindungi akson dan memberi nutrisi. Jadi dia penyuplai makanan untuk akson. Bagian dari akson tidak terselubungi mielin disebut dengan nodus Ranvier. Fungsinya apa? Mempercepat penghantaran impuls saraf. Nah, ini bagian-bagian dari neuron. Jadi neuron atau sel saraf dia terbagi menjadi dua. Pertama berdasarkan julurannya atau berdasarkan jenis ulurannya, dia ada tiga. Ada neuron unipolar, uni artinya satu, neuron bipolar, dua uluran, neuron multipolar, neuron banyak uluran. Nah, neuron monopolar atau unipolar yang memiliki satu uluran yang timbul dari badan sel. Yang mana satu ulurannya kita lihat. Neuron bipolar memiliki dua uluran. Apa dua ulurannya? Satu akson, satu dendrit. Neuron multipolar memiliki satu akson dan beberapa dendrit. Nah, ini contohnya. Bagian tengah itu adalah neuron unipolar. Neuron unipolar ini, jadi dia memiliki satu uluran, tapi bercabang. Tapi tetap satu uluran yang keluar dari badan sel. Terus neuron bipolar memiliki satu akson dan satu dendrit. Atau memiliki dua uluran. Memiliki akson dan dendrit. Sedangkan neuron multipolar memiliki satu akson dan banyak dendrit. Ini dendritnya semua. Ini dendrit, ini dendrit, ini dendrit. Ingat kenapa dendrit? Karena dendrit itu adalah uluran yang pendek dan bercabang-cabang. Sedangkan akson uluran yang panjang dan tunggal. Nah, terus berdasarkan struktur dan fungsinya, dia ada tiga. Yang pertama neuron sensorik, yang kedua neuron motorik, yang ketiga neuron konektor atau neuron koneksi atau penghubung. Nah, apa pengertiannya? Pertama, neuron sensorik atau neuron aferen, nama lainnya. Neuron sensorik itu dia membawa impuls saraf dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Jadi misalnya ketika tangan kita dipegang, maka ada impuls saraf. Dan neuron membawanya dari tangan ke otak itu adalah neuron sensorik. Nah, di otak itu akan diproses. Yang memprosesnya siapa? Otak. Nah, di otak itu banyak sekali neuron. Salah satunya adalah neuron konektor atau intermediate atau interneuron atau sel saraf asosiasi. Jadi, dia membawa impuls sensorik atau motorik atau menggabungkan kedua fungsi tersebut sebagai penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Yang ketiga, neuron motorik membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat atau otak menuju efektor bakar. Jadi, misalnya ketika ujung tangan kita terkena oleh api, maka tangan sebagai reseptor merasakan sensasi panas. Maka sensasi panasnya ini dikirim oleh neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang, maka diterjemahkanlah sebagai rasa sakit. Nah, rasa sakitnya ini diterjemahkan oleh sumsum tulang belakang, penghubung antara neuron sensorik dengan neuron motorik, itu neuron interneuron atau neuron konektor. Jadi neuron konektornya ini ada di sistem saraf. Nanti, rasa sakitnya ini akan diartikan sebagai sensasi sakit
dan sensasi sakitnya ini dibawa oleh neuron motorik ke tangan. Jadi, otot misalnya akan mengenali rasa sakit dan muncullah gerakan untuk mengangkat tangan. Nah, tangan yang tangan setelah ada efek itu namanya efektor. Jadi cara mengingatnya neuronnya ada sensor rasa, efektor efek yang dia dikenai efek. Efek apa? Efek dari pengartian impuls saraf di tulang belakang ataupun di otak. Nah, ini kita lanjut ke sinaps. Sinaps adalah persambungan atau sinapsis, yaitu tempat pertemuan ujung akson sel saraf dengan ujung dendrit sel saraf lainnya, sehingga merupakan tempat perpindahan impuls menuju sel saraf lainnya. Nah, jadi neuron yang terletak sebelum sinaps itu namanya presinaps atau pra. Neuron yang terletak sesudah sinaps itu namanya pasca sinaps atau posinaps. Nah, pada sinapsis ini terdapat celah yang disebut dengan celah sinaps atau synaptic cleft. Nah, di dalam tonjolan sinaps pada akson presinaps terdapat neuron transmitter. Apa itu neuron transmitter? Zat kimia yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran informasi. Nah, ini gambar sinaps. Misalnya ini satu neuron, ini neuron lainnya. Jadi, penghantaran informasinya dari presinap ke possinap. Jadi neuron ini dikatakan sebagai neuron presinap. Neuron ini dikatakan sebagai neuron possinap. Kenapa? Karena proses penghantaran informasinya dari dendrit ke badan sel ke akson, di akson di ujung terminal, maka aksonnya akan berdempet atau akan dikirim ke dendrit. Jadi berlekatanlah antara ujung akson terminal dari neuron presinap ke dendrit dari postsinap. Ini namanya sinapsis. Nah, jadi nanti dari dendrit ini ke badan sel ke akson ke ujung terminal, lalu ke sel saraf lainnya. Begitu seterusnya. Ini gambaran sedikit mengenai proses penghantaran impuls saraf. Jadi, perambatan impuls dari sel saraf motorik ke otak pada organ efektor melalui sinapsis. Sinapsis ini berbentuk cawan dan mengelilingi sel otot. Otot yang bergerak dapat menggerakkan otot. Berdasarkan alur sinapsisnya, gerak dibedakan jadi dua. Yang pertama gerak biasa, yang kedua gerak refleks. Apa bedanya? Gerak biasa itu adalah gerak yang dimana sistem pengolahan informasinya berpusat di otak. Sedangkan gerak refleks itu adalah gerak di mana pengartian impuls sarafnya itu terjadi di tulang belakang atau sumsum tulang belakang. Makanya gerak refleks itu geraknya lebih cepat, sedangkan gerak biasa itu lebih lambat. Gerak refleks contohnya ketika kita menginjak duri, maka kaki kita akan cepat terangkat. Nah, jadi ketika kaki kita terangkat, itu adalah gerak refleks. Tapi kalau kita menulis atas kesadaran kita sendiri, itu namanya gerak biasa. Jadi gerak biasa itu gerak disadari oleh tubuh, sedangkan gerak refleks gerak yang terjadi dalam waktu cepat dan spontan yang dilakukan oleh tubuh. Nah, ini gambar proses perjalanan neuron transmitter di dalam sinaps.